Halo semua, selamat datang di channel gue. Ini merupakan video pertama gue, tapi bukan pertama juga sih. Karena video pertama gue bisa kalian cek sendiri di channel YouTube gue, atau bakal muncul navigasi di pojok kanan layar kalian. Ya, di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang pengenalan Adobe Illustrator. Tapi sebelum kita mulai, gue bakal kasih tahu dulu nih, apa sih Adobe Illustrator itu? Kalau menurut gue, Adobe Illustrator itu, atau yang biasa gue sebut dengan AI, itu merupakan sebuah software yang bergerak di bidang pengolah gambar, atau bisa disebut dengan desain grafis, yang berhubungan dengan vektor. Apa itu vektor? Secara singkatnya, vektor itu merupakan jenis gambar yang kalau kita perbesar atau kita zoom, itu hasil gambarnya tidak pecah atau bakal jernih. Untuk contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini merupakan contoh gambar dari vektor atau biasa disebut juga flat design. Dan desain ini gua buat juga dari Adobe Illustrator yang bakal kita pelajari nanti. Tapi untuk yang sekarang kita bakal mempelajari tools-toolsnya dulu dari Adobe Illustrator. Maka dari itu, mari kita mulai pengenalan Adobe Illustrator ya. Oke, sorry banget, sebelumnya gue mau jelasin dulu kalau Adobe itu punya dua versi, yaitu yang CC dan yang CS. Nah, software yang gue pakai ini adalah Adobe Illustrator CC 2015. Tapi kalian jangan ragu, kalau versi software kalian lebih tinggi dari yang gue pakai, malah itu lebih bagus. Ya, tapi mungkin ada aja tools-tools tambahan dari Adobe-nya langsung. Tapi asal kalian gak pakai yang CS, karena itu akan berbeda dengan software yang gue pakai di video ini. Oke, kalau gitu kita lanjut videonya. Oke, kalau gitu langsung saja kalian buka Adobe Illustrator kalian. Nanti bakalan muncul new document seperti ini. Dan di sini gue bakal jelasin apa aja yang ada di new document ini. Dari yang pertama, yaitu kita masuk di name. Name ini berfungsi sebagai kolom penamaan project yang kalian buat. Contoh di sini gue pengen kasih nama yaitu pengenalan Adobe Illustrator. Ya, fungsinya hanya untuk menamai project yang kalian buat. Dan selanjutnya, gue nggak masuk dulu ke profile dan number of artboard. Sini gue setting satu aja ya. Tapi kita masuk dulu ke size, bagian size ini. Ya, ini merupakan ukuran dari artboard kalian. Artboard ini merupakan halaman kerja kalian. Nah, di sini ada width dan height. Height, ya, apalah itu. Intinya, width-nya ini merupakan lebar dari halaman kalian. Dan sedangkan yang height ini merupakan panjang dari halaman kalian atau artboard kalian. Di sini gue ada setting 1280 dan untuk panjangnya 720. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian units. Units ini merupakan pilihan unit yang kalian inginkan. Contoh di sini gue pakai yang pixel. Sebenarnya banyak, ada points, pixels, inches, millimeters, centimeters, dan pixel. Jadi gue pakainya yang pixel aja. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau pakai yang centimeter atau yang millimeter atau yang inci, bebas. Tapi gue pakai yang pixel. Nah, lanjut ke bagian yang orientation. Orientation ini merupakan pilihan dalam pengaturan orientasi sebuah artboard. Contoh di sini ada yang horizontal dan vertikal. Karena lebar gue lebih tinggi daripada panjang gue, maka di sini orientasinya sudah tersetting untuk menjadi horizontal. Kalau kalian pengen yang panjang, kalian bisa klik yang ini, maka hasilnya jadi yang vertikal. Tapi kali ini gue pakai yang horizontal aja. Oke, kalau gitu lanjut ke number of artboard. Number of artboard ini merupakan berapa banyak artboard atau halaman yang akan kalian buat. Jadi kalau halaman kalian pengennya ada 3 atau 2, terserah. Jelas itu merupakan halaman dari lembar kerja kalian. Oke, kalau gitu lanjut ke bagian color mode.
Color mode ini merupakan pilihan warna yang akan kalian pilih. Contoh di sini ada RGB dan CMYK. Di sini gue jelasin dulu. CMYK itu terdapat dari bagian cyan, magenta, yellow, and key. Itu merupakan CMYK, dan biasanya kalau kalian ingin mendesain dan hasil akhirnya untuk dicetak, gue sarankan untuk memakai color mode yang CMYK. Karena apa? Karena jelas warnanya akan lebih bagus jika kalian pakai CMYK untuk dicetak. Maksudnya dicetak itu kayak apa sih? Contoh kayak seperti koran, atau poster-poster, atau brosur-brosur undangan, itu merupakan hasil desain yang dicetak gitu. Nah, sedangkan kalau RGB ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk desain yang tidak dicetak. Jadi jika kalian ingin hasil desainnya tidak mau dicetak dan ingin di post di Instagram atau di sosial media yang lainnya, maka saya sarankan untuk memakai yang RGB karena jelas warnanya akan lebih bagus. Oke, kalau gitu masuk ke bagian raster effect. Raster effect ini merupakan berapa dpi dokumen yang akan kalian buat. Contoh aja di sini gue memakai yang 300 ppi yang high. Karena apa? Ini mengaruhi pada warna kalian juga pada hasil akhirnya gitu. Oke, karena di sini sudah disetting semua dari name, number of artboard, size kalian, units, orientation, blade, color mode, and raster effect. Maka kalau kayak gitu kita klik OK atau create document. Nah, ini merupakan artboard kalian atau halaman kerja kalian. Oke, selanjutnya gue bakal kasih tahu ke kalian apa aja macam-macam tools yang ada di Adobe Illustrator. Kita mulai dari bagian tools bar. Ya, ada banyak tools bar di sini, bisa kalian lihat. Maka dari itu gue bakal ngejelasin satu-satu apa aja yang ada di tools bar ini. Dan yang pertama yaitu adalah selection tool. Selection tool ini berfungsi untuk menyeleksi atau memilih objek dan memindahkan objek, atau juga mengcopy objek dengan menekan Alt di keyboard kalian. Dan maka dari itu objek tersebut bisa tercopy atau bisa menjadi beberapa bagian. Itu merupakan selection tool. Yang kedua itu adalah direct selection tool. Direct selection tool ini berfungsi untuk menyeleksi dan memilih objek lebih dasar lagi. Contoh aja, gue bikin persegi di sini. Dan gue memakai direct selection tool. Di sini gue ambil hanya bagian sudutnya saja. Lalu bagian sudut ini kita klik tahan dan kita geser ke bagian kanan kiri setelah kalian. Dan maka gunanya seperti ini. Dan itu merupakan fungsi dari direct selection tool. Oke, masuk yang ketiga itu ada magic wand tool. Berfungsi untuk mendeteksi objek berbentuk vektor yang memiliki atribut seperti warna, garis, atau gradien. Lanjut yang keempat itu ada lasso tool. Berfungsi untuk menyeleksi objek dengan cara memblok objek tersebut. Contoh di sini gue kasih persegi. Lalu kita pakai lasso tool. Lasso tool ini kegunaannya hampir sama seperti direct selection tool. Tetapi dia hanya lebih memudahkan kita untuk mengambil sudut-sudut atau pet objek tersebut. Nah, di sini kita sudah terambil 3 sudut dari persegi ini. Itu merupakan fungsi dari lasso tool. Oke, masuk ke bagian kelima yaitu adalah pen tool. Pen tool ini berfungsi untuk membuat objek secara detail sesuai dengan yang kita inginkan, titik per titik atau anchor point sehingga membentuk sebuah kurva. Kalau kalian tahu, pen tool ini bakal berguna banget saat kalian membuat desain. Contoh aja, di sini gue klik pen tool, lalu kita bikin sebuah lingkaran. Walaupun hasilnya tidak mulus, tapi kita coba ya. Nah, kalau kita
tekan, maka berbentuk seperti kurva atau melengkung seperti ini. Lalu kita lanjut lagi ke yang bawah. Nah, ini merupakan dari kegunaan pen tool. Dan sama halnya jika kita membuat seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Ini merupakan kegunaan dari pen tool. Oke. Lanjut ke curvature tool. Dan ya, biasanya curvature tool ini hanya ada di Adobe Illustrator yang CC aja. Gak ada yang CS. Dan fungsi dari curvature tool ini berfungsi untuk membuat garis dengan lengkungan otomatis pada titik anchor pointnya. Seperti itu. Dan yang ketujuh itu adalah type tool. Berfungsi untuk membuat teks. Ya, pada dasarnya hanya untuk bisa membuat teks. Contoh di sini saya ketik pengenalan Adobe Illustrator. Nah, karena tulisan saya di sini kecil, jika kita ingin memperbesar, kalian bisa ke bagian ini. Ini merupakan font size dari teks kalian akan kalian buat. Contoh di sini saya mau bikin 50 poin. Nah, maka hasilnya akan besar. Ini merupakan fungsi dari type tool. Oke, lanjut yang ke-8 itu adalah line segment tool. Line segment tool ini berfungsi untuk membuat garis lurus atau miring sesuai kemauan kita. Contoh aja seperti ini. Nah, ini merupakan garis lurus. Dan kegunaan dari line segment tool ini untuk membuat garis. Lah, kenapa ini tidak kelihatan line segment toolnya? Karena di sini kita belum memberi warnanya. Dan biasanya line segment tool ini, jika kalian hanya membuat garis seperti ini, kalian hanya perlu memberi stroke pada si line segment tool ini. Contoh di sini kita kasih stroke-nya yaitu 2 atau 3. Dan kita beri warna yaitu hitam. Yap, maka ini kegunaan dari line segment tool. Oke, lanjut yang ke-9 itu ada rectangle tool. Nah, rectangle tool ini bakal kalian sering gunain juga dalam Adobe Illustrator. Kegunaannya hanya untuk membuat persegi saja. Tetapi jika kalian tekan pada rectangle tool ini, maka keluar jenis-jenisnya seperti rounded rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, star tool, flare tool. Nah, kegunaannya hanya untuk memberi sebuah objek pada artboard kalian. Contoh di sini saya memakai rounded rectangle tool. Nah, rounded rectangle tool yang jelas sudut-sudutnya bakal lebih tercengkung, mencekung gitu. Dan kalau di sini ellipse tool hanya membuat lingkaran. Dan polygon tool ini hanya membuat segi 6. Ini kegunaan dari polygon tool. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke paintbrush tool. Paintbrush tool ini berfungsi untuk menggambar sesuai keinginan kalian. Contoh, saya menggambar seorang stickman. Ya wajar lah ya, ini gambar anak TK pada umumnya. Nah, ini adalah kegunaan dari paintbrush. Lalu lanjut ke bagian pencil tool. Pencil tool ini berfungsi untuk menggambar objek sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tool ini sama seperti dengan pen tool, namun bedanya pensil ini biasanya digunakan untuk menggambar bebas. Lanjut yaitu eraser tool. Eraser tool ini berfungsi untuk menghapus objek vektor secara manual. Contoh dari yang tadi gambar yang saya buat, lalu kita klik eraser tool, maka jika kita klik bagian ini, maka ini akan hilang secara manual.
Itu adalah kegunaan dari eraser tool. Hanya untuk menghapus bagian objek. Oke, lanjut yaitu rotate tool. Berfungsi untuk memutar objek agar objek lebih proporsional dengan menggunakan klik tekan di keyboard yaitu shift. Contoh seperti saya membuat persegi lagi. Lalu kita klik rotate tool, lalu kita miringkan dengan tahan shift di keyboard kalian. Maka objek tersebut akan miring dengan profesional. Seperti itu. Oke, lanjut yaitu adalah scale tool. Scale tool ini berfungsi untuk merubah ukuran objek. Hanya untuk merubah ukuran objek. Jadi lebih gampang. Contoh di sini saya bikin persegi lagi. Lalu kita klik scale tool, lalu kita klik pada bagian si objek tersebut, maka objek bisa berubah sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Oke, lanjut ke bagian dari width tool. Width tool ini berfungsi untuk membuat garis pad menjadi tebal. Itu kegunaan dari width tool. Lanjut itu adalah free transform tool. Untuk mentransformasi objek. Itu hanya kegunaan dari free transform tool. Lanjut ke bagian shape builder tool. Berguna untuk membuat objek yang lebih kompleks dengan cara menggabungkan atau mengurangi bagian-bagian dari suatu objek sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, di sini saya akan membuat dua persegi dengan warna yang berbeda. Contoh sini saya mau warna merah. Nah, oke. Nah, jika kita seleksi dua bagian ini, lalu kita klik shape builder tool, lalu kita arahkan ke bagian ini. Nah, maka objek ini akan terdistorsi atau akan kita bisa hilangkan atau kita bisa tambahkan objek tersebut. Contoh di sini kita akan tambahkan objek tersebut. Nah, maka bagian tersebut akan menjadi merah. Tetapi bagaimana jika kita ingin menghilangkan bagian dari objek ini? Kita hanya bisa untuk menekan Alt pada keyboard kita, lalu klik pada objek tersebut. Nah, maka bagian tersebut akan hilang. Atau bagian yang ini kita hilangkan, bisa dengan kita klik Alt pada keyboard, lalu klik pada objek yang akan kita hilangkan. Nah, maka bagian tersebut akan hilang. Itu kegunaan dari shape builder tool. Nah, lanjut ke bagian perspective grid tool. Nah, ini berfungsi untuk menggambarkan grid berbentuk 3D. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan perspective grid tool. Kalau gitu kita hilangkan. Lanjut yaitu mesh tool. Mesh tool ini berfungsi untuk mewarnai objek berbentuk vektor. Itu adalah kegunaan dari mesh tool. Oke, lanjut ke bagian gradient tool. Nah, gradient tool ini berfungsi untuk membuat warna gradasi pada objek berbentuk vektor. Contohnya, saya bikin persegi lagi nih. Oke, sebentar. Nah, ini merupakan warna yang belum tergradasi, dan maka dari itu saya akan membuat objek ini menjadi mempunyai gradasinya. Contoh yaitu kita klik dulu gradient toolnya, lalu kita klik pada bagian objek ini. Nah, maka bagian tersebut akan menjadi gradasi seperti itu. Bagaimana cara merubah atau men-setting gradasinya tersebut? Kita bisa pergi ke bagian ini, gradient. Nah, maka nanti akan keluar menu seperti ini. Lalu kita pilih color yang ini, dan kita klik yang ini, dan pilih yang RGB. Nah, maka nanti akan keluar seperti ini. Warnanya akan berubah-berubah.
Itu kegunaan dari gradient. Oke, lanjut kalau gitu. Kita ke bagian dari eyedropper tool. Eyedropper tool ini berfungsi untuk melihat komposisi warna. Namun selain itu juga tool ini berfungsi untuk mengubah warna si vektornya tersebut. Contoh, di sini kita bikin dua persegi dengan warna yang berbeda. Oke. Nah, di objek ini saya ingin merubahnya menjadi warna yang sama seperti objek ini. Kita bisa klik eyedropper tool ini, lalu klik pada objek yang ingin warnanya sama. Lalu kita klik. Nah, maka objek tersebut akan menjadi warnanya sama seperti yang kita inginkan. Itu kegunaan dari eyedropper tool. Oke, lanjut itu adalah blend tool. Blend tool ini untuk mengubah atribut blending objek. Oke, lanjut yaitu symbol sprayer tool. Berfungsi untuk menyemprotkan objek yang berada di tab simbol ke dalam artwork. Itu kegunaan dari symbol sprayer tool. Lalu ada sisi charts tool untuk membuat tabel batang sesuai kemauan kita. Contohnya seperti ini. Yap. Ini kegunaan dari CC charts tool. Kita hapus dulu. Oke. Lanjut itu ada artboard tool, berfungsi untuk mengatur halaman seperti lebar atau menambah halaman. Contoh di sini kita klik ini. Lalu jika kalian ingin menambah semua halaman, kalian bisa membuat dengan seperti ini. Kita klik lalu diatur sesuai keinginan kalian. Tapi jika ingin halamannya sama seperti dari artboard yang sebelumnya, kita bisa klik ke bagian ini, new artboard. Lalu kita tarik ke bagian sini. Nah, maka halaman kita menjadi 2. Dan bagaimana jika kita ingin menghapusnya? Kita bisa klik ini lagi. Lalu kita klik ini dan bisa kalian delete atau backspace. Nah, maka dari itu halaman kalian menjadi 1 lagi. Oke, lanjut yaitu slice tool. Slice tool ini suatu cara untuk menyimpan hasil potongan atau crop dari setiap desain yang ada di artboard Illustrator kalian. Dan nantinya potongan itu akan menjadi file JPEG atau PNG atau GIF dan sebagainya. Contoh aja di sini kita klik slice toolnya, lalu kita tarik dari bagian ujung artboard kita, lalu kita bikin seperti ini. Nah, ini merupakan bagian yang akan kita simpan nanti. Jadi artboard kalian akan terpecah menjadi 2 seperti itu. Oke, lanjut yaitu ada hand tool. Hand tool ini berfungsi untuk menggeser bidang agar kita lebih mudah melihat tampilan objek di Adobe Illustrator. Jadi kegunaannya hanya untuk menggeser si artboardnya aja gitu, halaman kalian aja gitu. Oke, lanjut yaitu zoom tool. Nah, zoom tool ini berfungsi untuk memperbesar tampilan bidang atau tampilan pada layar kalian agar bisa lebih dekat atau menjauh. Contohnya ini, jika kita hanya klik aja, maka tampilan halaman kalian akan jadi besar. Tapi kalau kita klik Alt pada keyboard kita dan lalu klik pada halaman Adobe Illustrator kalian, maka itu akan menjadi jauh seperti itu. Itu adalah kegunaan dari zoom tool. Dan yang terakhir itu adalah fill and stroke color. Fill and stroke color ini untuk berfungsi merubah warna suatu objek atau memberi warna pada suatu objek. Contoh, kita bikin persegi lagi. Dan ini merupakan fill atau warna pada si objeknya. Contoh saya pakai warna merah muda ini. Dan untuk stroke-nya kita kasih warna biru atau warna cyan. Nah, di sini akan nampak seperti warna
ciannya. Tapi kalau kalian ingin memperbesar warna ciannya tersebut, kalian bisa lihat yang stroke ini dan kalian bisa memperbesar stroke kalian. Contoh yaitu 10. Nah, maka stroke kalian akan terlihat. Nah, oke. Kalau gitu, mungkin cukup sekian video pengenalan Adobe Illustrator yang gue buat pertama ini. Semoga kalian suka dan bisa paham dengan video materi yang gue jelasin ini. Kalau gitu, jangan lupa kalian like dan komen di bawah tutorial apa lagi yang bakal gue buat selanjutnya. Dan juga jangan lupa subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video tutorial gue selanjutnya. Kalau gitu, see you in the next video.